Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita coba kerjakan soal-soal yang telah diberikan ya. Yang pertama, pemohon memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Banyaknya sapi pemohon adalah, berarti di sini ada dua variabel ya. Variabel pertama itu misalkan kita X untuk sapi, Y untuk kandang. Yang pertama, jika ia memasukkan 5 ekor sapi, berarti Y X sama dengan 5 dalam setiap kandang, maka jumlah kandang dibutuhkan 6 kali lebih banyak, berarti Y ditambah 6 ya, dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Berarti kalau misalkan ada lagi X banyaknya jumlah sapi sama dengan 7 kali kandang ya. Oh, di sini ada 2 X nih, X1, di sini X2, berarti kita punya X1 sama dengan X2, berarti X nya ganti dengan 5 kali Y ditambah 6 sama dengan 7Y. Di 5Y ditambah 30 sama dengan 7Y. 30 sama dengan 7Y. 5Y pindah jadi negatif 5Y. Berarti 30 sama dengan 2Y. Berarti Y sama dengan 15. Oke, ketemu Y-nya 15. Yang ditanyakan adalah banyaknya sapi. Banyaknya sapi berarti kita mencari X. Mau pakai X1 mau pakai X2 sama aja. Yang saya pakai adalah X2 ya. Berarti X sama dengan 7 dari Y. 7 kali Y nya berapa? 15. Berarti hasilnya adalah 105. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika titik A,3 dan A-2 B tambah 1 terletak pada garis 2X sama dengan Y tambah 7, maka nilai B. Oke, berarti kita punya dua titik nih. Titik A,3 dan A-2 di koma B tambah 1. Berarti kalau punya titik dan punya garis, ini yang disebut garis ya. Yang hijau garis, yang kuning titik. Berarti kita tinggal substitusikan aja titik ke garis ya. Berarti kita punya pertama titiknya adalah A,3. Berarti kita substitusikan ke dalam garis 2X ditambah Y, bukan tambah, 2X sama dengan Y ditambah 7. Berarti A sebagai X, Y sebagai 3 ya. 3 sebagai Y. Berarti kita punya 2 kali A sama dengan Y ganti dengan 3 ditambah 7. Berarti kita punya 2A sama dengan 10. Berarti A sama dengan 10 per 2. Berarti sama dengan 5. Ketemu di A-nya ya. Ada satu persamaan lagi. Persamaan yang kedua itu adalah A-2, B tambah 1. Berarti A-nya ketahui berapa? A-nya itu 5. Berarti kita punya 5 kurangi 2, B tambah 1. Berarti 3, B tambah 1. Berarti titik yang terbentuk adalah 3, B tambah 1 ya. Sama, kita substitusikan lagi ke dalam garis yang kedua X ditambah Y ditambah 7. Kenapa ditambah terus ya? Ini harusnya sama dengan ya. 2X sama dengan Y tambah 7. X-nya berapa? Di sini ketahui 3. 2 kali 3 sama dengan Y-nya B tambah 1 ditambah 7. 2 kali 3, 6 sama dengan B-nya
B tambah 8, berarti B sama dengan 6 dikurangi 8, B sama dengan min 2. Wah, ternyata tidak ada ya, berarti di sini ada kesalahan, maka nilai B harusnya adalah ketama F, min 2. Ya, boleh itu boleh, selama perhitungan kita betul. Ya, oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Kita punya 5,055 dibagi 2,022. Oke, kita boleh menggunakan langsung 5,0055 dibagi langsung 2,02, atau kita penyederhanaan. Penyederhanaan berarti kita punya nih istilahnya 5,055 ini akan dibagi dengan 2,022. Atas bawah kita bagi dengan yang sama. Baginya yang paling gampang itu adalah 1,011 per 1,011. Berarti ini artinya 5,055 dibagi 1,011 itu hasilnya adalah 5. 2,022 dibagi 1,011 hasilnya adalah 2. 5 bagi 2 adalah 2,5. Jawabannya adalah D. Ya. Jadi ketika ketemu seperti ini, ketika bingung dalam perumpamaan bisa disederhanakan dulu ya. Boleh disederhanakan. Oke, kita lanjut. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas benda bergerak kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Berapakah kilometer per jam? Nah, kalau di sini detik, 1 detik 1,05, 2 detik berarti akan 2. Jadi sehingga kalau kita akan mengubah ke dalam jam, berarti kita tinggal kalikan 1 jam berapa detik? 3600. Berarti kita punya 1,05 dikali 3600. Ya, karena detik ke jam atau jam ke detik itu 1 jam ada 3600. Berarti kita punya adalah 3780 km per jam. Ya, jadi ketika perubahan detik ke jam tinggal dikalikan saja. Oke. Ini pelajaran SD biasanya. Lanjut soal selanjutnya. Mobil Van Medway diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia mengisinya lagi tambahan 6 galon bensin. Jika tangki bensin masih kurang 4 galon, maka dari kapasitasnya berapa persen kapasitas total tangki bensin ketika berhenti di SPBU? Oke, total dulu. Total full kita mengisi 10 nih. Ngisi lagi 6, masih kurang 4, ditambah lagi 4 supaya full. Jadi hasilnya adalah fullnya adalah 20 liter. Ya. Jadi fullnya adalah 20 liter. Berapa persen kapasitas bensin ketika berhenti? Ketika berhenti T 10 galon. Berarti untuk persentasenya tinggal 10 per 20 dikali 100 persen. Berarti hasilnya adalah 50%. Ada 50% ada. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding dalam waktu 1 jam, T 3 jam. Jika dinding tersebut dikerjakan A dan B bersama-sama, berapa waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, si A itu satu dinding memerlukan 4 jam. Jadi kita bisa hitung menjadi 1/4. 1 dinding per 4 jam.
kerja B satu dinding 3 jam. Berarti kita bisa tulis 1/3, jadi satu dinding per 3 jam. Kalau gabungan berarti A ditambah B, ya, itu kita dilambangkan dengan T, ya. Berarti kita punya 1/4 ditambah 1/3 sama dengan samakan dengan 12. 12 bagi 4 kali 1 3. 12 bagi 3 kali 1 4, berarti hasilnya 7/12. Nah, waktu yang diperlukan adalah adalah 1/T, berarti 1/7/12, hasilnya adalah 12/7. Lanjut soal selanjutnya. Pengendara A berangkat dari kota Z dengan kecepatan 60, berarti si pengendara A itu kecepatannya 60 km per jam. 1 jam kemudian pengendara B, berarti setelah 1 jam berapa kilometer yang sudah ditempuh? 60 baru kendaraan B maju juga, kecepatannya 80 km per jam. Jika 2 jam kemudian kendaraan masih terus berkendara tanpa berhenti, maka apakah pengendara B berhasil menyusul kendaraan A dan berapa jarak keduanya? Oke, ini 2 jam kemudian berarti 2 jam 3 jam. Ya, karena 1 jam belum, jangan dihitung karena B belum maju, ya. 2 jam kemudian berarti 60, kalau 2 jam jadi 120, kalau 3 jam 180. 80 kalau 1 jam berarti kita punya 80, di sini 160, ya. Kenapa di sini 80 dalam 2 jam? Karena kita baru mulai ketika setelah 1 jam pengendara A, ya. Oke, lihat selisihnya. Kalau misalkan pengendara A lebih besar, berarti ini belum tersusul, ya. Jaraknya adalah 20, berarti pengendara B belum menyusul. Jarak keduanya adalah 20 km. Oke, lanjut. Jika M dan M merupakan bilangan positif, apakah M kurangi N kelipatan 5? Kita dikasih modal 1, M dikurangi N kelipatan 10, dan kedua adalah N kelipatan 5. Oke. Berarti kita menggunakan dua modal ini, apakah bisa menjawab pertanyaan apakah M kurangi N kelipatan 5? Ya, oke, kita gunakan modal pertama. M dikurangi N kelipatan 10, berarti kita cari M-nya, misalkan kita 15 dikurangi N-nya 5, jadi 15 kurang 5 10, bisa, ya. Terus misalkan kita coba 20, di sininya 15, berarti hasilnya 5. Bisa nggak? Ya. Berarti yang penting bisa menjawab apakah M dan N kelipatan 5, ya. Bisa kan? Semuanya kelipatan 5 kan? 5, 10 kelipatan 5. Berarti 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang yang kedua, N kelipatan 5. N kelipatan 5, sedangkan M-nya kita nggak tahu kelipatan berapa, ya. Berarti 2 masih kena nanggung, tidak bisa diapa-apakan. Berarti jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, lanjut soal selanjutnya. Jika A bilangan bulat dan B sama dengan 5A ditambah 3, maka mana yang merupakan pembagi dari B? Yang bisa membagi dari B, berarti kita harus sistem coba, ya. A bilangan bulat, berarti bisa dari A sama dengan 1.
Ya, berarti B sama dengan 5 kali 1 ditambah 3. Berarti B sama dengan 8. 8 ada nggak? Nggak ada ya. Berarti A salah. Sekarang A sama dengan 2. Berarti B sama dengan 5 dikali 2 ditambah 3. 5 kali 2 10 tambah 3 13. Berarti 13 ada. Kalau A sama dengan 3, berarti B sama dengan 5 kali 3 ditambah 3. 15 tambah 3 18. Nggak ada. Terakhir A sama dengan 4, berarti B sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Berarti kita punya 23. Oke, nggak ada. Berarti jawaban yang ada adalah 13. Oke, lanjut. Bilangan bulat D hasil kali dari bilangan A, B, dan C. Jika A1 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, maka 233 dibagi D menyisakan 79. Maka nilai A tambah C. Oke, yang pertama kita punya 233 dibagi A itu menghasilkan dibagi D, titik-titik ditambah 79. Ya, berarti di sini bisa 1D ditambah 279 ya. Karena sisanya 79, berarti kita punya 233 sama dengan 1D ditambah 799. Berarti D sama dengan 233 dikurangi 79. Hasilnya adalah 4 154 ya, 154 ya, 154. Oke, kita cari dulu faktor 154. Faktornya adalah 1 kali 154, 2 kali 77, terus 7 kali 11. Nah, jadi si D itu kan katanya A kali B kali C. Hasil kali dari A, B, C. Lihat. Dengan cara 1 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C. Berarti angka yang kita punya adalah 2, 7 sama 11. Berarti A-nya jadi 2, B-nya jadi 7, C-nya jadi 11. Ditanyakan adalah A ditambah C, berarti 2 ditambah 11. Hasilnya adalah 13. Lanjut. Suatu hari situs mendapatkan 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari. Jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung 8 hari adalah 650, berapakah rata-rata jumlah pengunjung per 6 hari sisanya? Berarti totalnya itu selama 14 hari adalah 500 dikali 14. Berarti hasilnya adalah 7.000. Katanya periode 8 hari itu rata-ratanya adalah 650. Berarti kita punya 8 kali 650 itu 5.200. Oke, berarti selisihnya adalah 1.800 selisihnya. Nah, rata-rata pengunjung 6 hari berarti 1.600 dibagi 6. Jadi hasilnya ada 300. Oke, ketemu A. Lanjut nomor 13. Kita punya 13, 15, 17, 19, X, 14, 16, 18, 20. X merupakan bilangan bulat antara 11 dan median himpunan di atas adalah oke. Kita lihat dulu yang ada. Adanya angka 13, 14,
13 sudah, 14 sudah, 15 udah, 17 sudah, 18 sudah, 19, 20. X dari 11 sampai 21. Oke, kita coba X-nya di sini. Berarti tengah-tengahnya 1 terjawab. Oke, kalau di situ berarti di sini ya. Berarti median awal mediannya adalah 15 ditambah 17 per 2. Hasilnya adalah 16 ya. Berarti ada 16. Oke. Kalau pindah ke sini X-nya. Kalau pindah ke sini X-nya sama ya, 16, di sini sama 16, di sini ragu-ragu, di sini ragu-ragu. Kalau di sini X-nya berarti antara 18 itu ya, berarti 17,5 ya, 17,5 nggak ada ya. Kalau X-nya sebagai 17 bisa berarti ya. Kalau X-nya di sini 17 bisa diganti, berarti kenapa boleh 17? Karena di antara 11 dan 21. Jadi 17 ditambah 17 per 2, hasilnya adalah 17. Berarti yang memungkinkan adalah 11 atau antara 11 atau 17. Jarak lompatan oleh Alif tercatat adalah 9, 7, 12, 14, 10. Berapa mediannya? Berarti kalau median urutkan dulu. 7, 9, 10, 12, 14, 17. Oke. Ini pasangnya ini pasangnya ini, berarti ini mediannya ya. 10 ditambah 12 per 2, hasilnya adalah 11. Berapa waktu yang dibutuhkan Mordecai untuk menempuh W kilo melaju dalam Z per jam? Berarti ini per Z, berarti W per Z langsung. W per Z itu adalah C, karena kilometer per jam kan kalau namanya kecepatan melaju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.